Hari ini saya akan share indikator terbaru dari seorang trader legendaris John Ehlers yang sangat akurat dan mudah digunakan sehingga sekarang Anda pun bisa profit mulai dari scalper, intraday hingga swing trader. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView kita ke bagian indicators lalu kita ketikkan saja TAS 2025-07 Laguerre Filters, maka akan muncul nama indikatornya TAS 2025-07 Laguerre Filters. Indikator ini punya tag EP atau editor speak, artinya menurut para editors di TradingView indikator ini kualitasnya bagus. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi kalian pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Cara membaca indikatornya super simpel sekali. Garis biru yang ada pada overlay chartnya ini disebut dengan Laguerre Filters yang fungsinya itu sama dengan moving average, yaitu jika harga bergerak di atas Laguerre filternya ini artinya trennya sedang bullish, sedangkan jika harga bergerak di bawah Laguerre filternya seperti ini, itu menunjukkan trennya sedang bearish. Kemudian yang di bawah ini ada Laguerre Oscillator yang cara bacanya juga sangat simpel sekali. Di sini kita melihat ada level 0 berupa garis putus-putus putih yang di tengah ini yang membagi oscillator ini menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Sinyal bullish diberikan ketika oscillatornya memotong level 0 ke arah atas, sedangkan sinyal bearish diberikan ketika oscillatornya memotong level 0 ke arah bawah. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya saya tidak akan mengubah apapun alias menggunakan settingan yang default saja, akan tetapi kalau nanti kalian ingin bermain-main atau bereksperimen dengan angka-angkanya itu silakan saja. Kemudian perhatikan karena ini yang lebih penting, yaitu pada tab stylenya. Pada video ini saya tidak akan menggunakan Laguerre filternya. Jadi di sini saya akan uncheck dan kita lihat ketika saya uncheck Laguerre filternya yang berwarna biru tadi itu dia menghilang ya teman-teman. Ini kita lihat, saya cek uncheck, kita melihat ada perbedaannya ya. Sekali lagi saya tidak akan menggunakan, jadi saya akan uncheck. Artinya saya hanya memakai Laguerre oscillatornya saja. Tolong dicatat bahwa hal ini tidak berarti karena Laguerre filternya itu jelek, sama sekali bukan. Akan tetapi memang pada teknik ini saya memang hanya menggunakan Laguerre oscillatornya. Untuk Laguerre filternya mungkin di lain waktu kita akan bahas juga. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup. Mau jadi trader jago? Trading aja di aplikasi Quick Pro by Forex IMF. Spreadnya hanya 1 pip, free signal, free swap, ada grup VIP dan pasti dapat hadiah. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Pada video kali ini saya menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame H1, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset class dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama, yaitu divergence. Divergence adalah kondisi di mana antara harga dengan oscillatornya itu berlawanan arah. Contoh yang di kiri ini adalah bullish divergence, di mana harganya turun membuat lower low, akan tetapi sebaliknya oscillatornya malah naik membuat higher low. Sinyal yang diberikan adalah sinyal buy. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah bearish divergence, di mana harganya naik membuat higher high, akan tetapi sebaliknya oscillatornya justru turun membuat lower high. Sinyal yang diberikan adalah sinyal sell. Sebenarnya ada satu jenis lagi, yaitu hidden divergence, tapi mungkin akan saya bahas lain kali saja karena takutnya videonya akan kepanjangan. Ada dua kriteria untuk buy setupnya. Pertama, muncul bullish divergence, dan yang kedua, oscillator memotong level 0 ke atas.
Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat muncul bullish divergence di mana pada harganya itu dia turun dan membuat lower low. Sebaliknya pada oskilatornya itu dia justru naik dan membuat higher low. Hal ini menghasilkan sinyal buy. Kemudian yang kedua, di sini kita memang belum melihat oskilatornya itu memotong level 0 ke arah atas karena saya memang sengaja ingin memperlihatkan prosesnya kepada kalian ya. Jadi begini, saya akan maju satu candle dulu. Nah, ini saya maju satu candle ya teman-teman, barulah kita melihat bahwa oskilatornya ini memotong level 0-nya ke arah atas. Nah, ini adalah konfirmasinya ya. Jadi untuk entry buy-nya itu kita pasang pada next candle-nya lagi ini. Untuk open buy-nya kita letakkan di sini. Dengan stop loss-nya kita letakkan pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk sell setup-nya juga ada dua kriteria. Pertama muncul bearish divergence dan yang kedua oskilator memotong level 0 ke arah bawah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita lihat sudah muncul bearish divergence-nya di mana harganya itu dia naik membuat higher high, akan tetapi sebaliknya oskilatornya itu dia justru turun membuat lower high. Ini dinamakan bearish divergence dan sinyal yang dihasilkan adalah sinyal sell. Kemudian untuk konfirmasinya kita juga sudah melihat bahwa oskilatornya itu dia sudah memotong level 0 ke arah bawah. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya Moving Average Simple. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, kita akan ubah lengthnya dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab stylenya agar lebih enak dilihat, warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ada dua kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50 dan kedua, oskilator memotong level 0 ke arah atas. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita lihat oskilatornya memang sudah memotong level 0 ke arah atas, artinya koreksi bearish sudah selesai dan harga siap untuk melanjutkan momentum ke atasnya kembali. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sebenarnya kalau kita melihat di sebelah kirinya ini juga ada sinyal bullish atau sinyal buy yang valid juga, di mana harga bergerak di atas SMA 50-nya dan kemudian oskilatornya ini dia juga cross ke atas level 0, tapi nggak apa-apa, kita pakai contoh yang selanjutnya ini saja. Untuk sell setupnya juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua, oskilator memotong level 0 ke arah bawah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita lihat harga memang sedang bergerak di bawah SMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita lihat oskilatornya juga sudah memotong level 0 ke arah bawah yang mengindikasikan bahwa koreksi bullishnya sudah selesai dan harga berpotensi untuk terus melanjutkan pergerakan ke arah bawah. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%.
Jadi varian setup mana yang kalian lebih suka, atau justru kalian punya setup sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan salam cuan!